Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman katsira adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita lanjutkan bersama tokoh yang kita sorot sudah lebih sebulan ya, yaitu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita mengemukakan kata-kata hikmah yang pernah beliau sampaikan yang merupakan warisan untuk umat Islam ya. Hari ini kata-kata di sini yang nomor Bismillahirrahmanirrahim nomor 8. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, terdapat dalam sebagian kitab, ini kitab dahulu, kitab suci zaman dahulu mungkin ya, jika si hamba yang mengenali zatku masih tega bermaksiat terhadapku, ini macam firman Allah ya, dalam satu kata hikmah Allah macam berfirman, jika si hamba yang mengenali zatku, dah kenal Allah, sudah ada ma'rifah, masih tega bermaksiat, masih mau buat maksiat, dia sudah kenal Allah, niscaya ia akan kuazab melalui insan yang tiada ma'rifah. Subhanallah. Ini tentang bab ma'rifah. Ma'rifatullah. Sepatutnya bila orang sudah kenal Allah, sudah kenal peraturan Allah serba sedikit, ikutlah. Jangan dilanggar, jangan disalahi, jangan khianat terhadap diri, jangan khianat terhadap Allah. Bila kita sudah tahu peraturan itu, ikutlah semampunya. Subhanallah, ikutlah semampunya. Kalau mereka masih berbuat maksiat, kata Fudail, padahal dia sudah tahu benda itu dilarang Allah, perkara itu dilarang Allah, tapi masih dia buat, masih tegak melakukan maksiat, padahal Allah sudah memberinya ilmu serba sedikit, tapi masih dia langgar lagi. Akibatnya apa katanya? Kata Allah dalam catatan ini saya orang itu akan kuazab melalui insan yang tiada ma'rifah. Artinya apa? Kata orang Melayu, tangan menyincang, bahu memikul. Tangan menyincang, bahu memikul. Orang yang masih tegak, masih sampai hati melakukan maksiat terhadap Allah, dia sudah tahu benda itu dilarang Allah, masih dibuat lagi. Apalagi di zaman era globalisasi sekarang ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang itu masih melakukan kemaksiatan, padahal dirinya sudah mengatakan jangan, tapi masih dia larang. Hati nuraninya melarang dia, tapi nafsu jahatnya mendorong. Akibatnya apa? Kata Allah di sini, orang itu akan kuazab melalui insan yang tiada ma'rifah. Nanti dalam pergaulan ini akan banyak masalahnya. Masalahnya akan rumit. Masalahnya akan kusut. Sebab dia sendiri yang membuat dirinya kusut. Subhanallah. Boleh kita lihat ayat Quran ya, yang menyejukkan pikiran kita. Dulu sudah pernah juga disebut di akhir surah Al-Baqarah. Ayat ini rata-rata jemaah yang dirahmati Allah sudah hafal ayat ini. Ayat terakhir suratul Baqarah, ayat 286 halaman 49, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa maknanya? Orang itu akan menerima hasil baik, buah manis, amal baik yang dilaksanakannya. Kalau dia tadi berhadapan dengan benda yang dilarang Allah, lalu dia jauhi takut kepada Allah, nanti Allah akan tambah ilmunya, Allah akan naikkan derajatnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang itu akan menghadapi risiko kepahitan hidup akibat dia sendiri berbuat silap. Sesuai yang dikatakan Fudailnya di sini, orang itu akan diazab Allah melalui insan yang tidak ma'rifah. Orang itu akan menghibah dia, orang itu akan menghasut dia,
La ilaha illallah. Maka hiduplah di tengah-tengah masyarakat yang ghibah, fitnah, permusuhan merupakan lumrah hidup mereka. Insan yang tidak ada ma'rifah. Kalau insan itu sudah ada ma'rifah, tidak mungkin dia berghibah lagi, tidak mungkin berhasad lagi, tidak mungkin bermusuh lagi. Kenapa saya hasad kepada orang itu? Orang itu hamba Allah. Kenapa saya hasad sama dia? Allah menyenangkan hidupnya, membuat banyak hidupnya selesai, rumahnya besar, keretanya besar, duitnya banyak. Saya hasad sama dia. Mana boleh. Berarti saya tidak setuju dengan ketentuan Allah terhadap dirinya. Itulah insan yang tak ada ma'rifah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitulah ya, ayat berapa tadi? Ayat 286. Laha ma kasabat. Orang itu akan meraih buah manis usaha baik yang dikerjakannya. Wa alaiha maktasabat. Orang itu akan ditimpa maksudnya. Orang itu akan ditimpa kepahitan hidup lantaran kejahatan yang dilakukannya. Boleh juga kita lihat ayat dalam surah Al-Isra satu lagi. Semakin banyak simpanan ayat dalam memori kita. Mungkin mudah-mudahan perjalanan hidup yang ditempuh ini semakin terang ya. Dalam surah Al-Isra di halaman pertama ya. Di halaman pertama tadi Al-Baqarah halaman terakhir. Surah Al-Isra juz 15 halaman 282. Ayat 7 di bawah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat ihsan, berbuat baik, kamu sudah dikasih Allah ilmu sedikit, sudah ada ma'rifah serba sedikit, kemudian diamalkannya, dia mencintai sesama, dia menerapkan rahmatan lil alamin, dia berpikiran positif thinkingnya tinggi. Kalau ada gangguan yang berbentuk pemikiran negatif, dicoba menyingkirkannya. In ahsantum, kalau orang itu berbuat baik, berbuat ihsan, ahsantum li anfusikum, kamu akan menerima hasilnya. Malaikat akan like dia, nafsunya akan dikendalikan Allah, akan disupport dengan malaikat, disupport dengan teman yang saleh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terus. Wa in asatum falaha katanya. Kalau kamu berbuat jelek, berbuat yang tak baik, kamu akan menghadapi masalah tersebut juga. Tangan menyencang, bahu memikul. Jadi cantik sekali kata-kata hikmat ini ya. Disebutkan lagi sebagai penutup bersama Fudail bin Iyad. Terdapat dalam sebagian kitab katanya, jika si hamba mengenaliku, kata Allah, ini macam firman Allah ya, orang itu sudah ada makrifah terhadap Allah, tapi masih tegak bermaksiat terhadapku, niscaya orang itu akan kuazab melalui insan yang tidak makrifah. Allah akan kerahkan insan yang jahat, insan yang khianat, insan yang berjiwa permusuhan dan lain sebagainya. Jadi hidupnya akan keruh, hidupnya akan banyak masalah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Itu maka makrifah ini perlu dijaga, makrifah ini perlu dikembangkan. Semakin tinggi makrifah orang itu kepada Allah, semakin hebat penjagaan Allah kepadanya. Itu maka dikatakan dari awal ya, awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama ini ma'rifatullah. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang betul-betul ada makrifah terhadap Allah, dia akan cinta, akan sayang dia. Kenapa orang itu mencintai yang lain bukan selain mencintai sesuatu yang lain selain Allah yang dicintainya lebih daripada mencintai Allah? Karena makrifahnya ada masalah. Maka dikatakan ulama guru kita yang selalu disebut namanya Tuan Guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah. 3 kerja asas dalam hidup ini, jangan lupa ya, ceramah Tuan Guru ini banyak di YouTube. 3 kepentingan asas dalam hidup ini. Pertama, menambah makrifah semampunya. Makrifah ini tidak ada penghujungnya, ibarat laut tidak ada tepinya. Yang kedua, meninggalkan benda yang tak berguna, membuat benda yang berguna. Dan yang ketiga, mengenal keadaan kita. Kalau kita mati macam mana? Kalau saya mati macam mana? Oke kah? Everything oke kah? Atau masih banyak lagi kekhususan hidup yang belum diselesaikan?
masih banyak kekuruhan yang belum dijernihkan. Kalau masih banyak yang keruh yang belum dijernihkan, jernihkanlah dengan segera. Kalau banyak kekusutan yang belum diselesaikan, diselesaikanlah dengan segera sebelum kita menghadapi saat maut. Kalau tidak nanti susah di sana ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafizna min kulli su'. Allahumma hafizna min kulli makruh. Allahumma irfa'anna hadzal waba. Allahumma irfa'anna hadzal waba. Allahumma irfa'anna hadzal waba. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.